Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Presiden Direktur PT Rintis Bapak Iwan Setiawan, kemudian Ketua ASPI Pak Santoso, nggak ada ya? Oke, kemudian Bapak Eko, Presdir Infobank yang selalu up to date dengan berita-beritanya yang luar biasa, dan juga Wakil Presiden Rintis Bapak Abraham dan Bapak Suryono, dan tentu kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara yang sangat spesial ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mohon maaf, saya bukannya saltum, salah kostum, enggak. Sebenarnya sih udah ada di koper saya dan sudah karena temanya adalah Hollywood Night, jadi nggak kalah dengan Bu Nita. Oh, ada Bu Miranda, Bu Miranda, Bu Miranda, ada Bu Indah, Bu Miranda, Deputi Gubernur Senior. Saya penggantinya, Bu Miranda tetap DGS, saya penggantinya Bu Miranda. Kemudian ada Bu Indah dan juga rekan-rekan ladies banker, Bu Lisa, Bu Nita, Mbak Santi, dan juga tentunya Teh Maya, lupa saya, Bu Rosmaya, komisaris di Rintis dan juga senior saya di Bank Indonesia yang baik sekali. Ini memang agak banyak di luar dugaan, jadi saya dari pagi ada di Bengkulu, meeting terus sampai siang, kemudian ngejar pesawat ke Jakarta, masih meeting lagi, terakhir ke Bali di sini. Rencananya pikir udah selesai meeting jadi bisa menikmati ada special performance dari Bu Indah gitu. Tapi tiba-tiba ada berita saya harus RDG mingguan malam ini. Jadi mohon maaf nggak sempat ganti baju. Jadi ini memang dari pagi dengan kostum mungkin Hollywood Night kan bling-bling gitu ya. Tapi kan kalau kita mau masuk hotel Hollywood tuh biasanya ada orang-orang hotel dengan sweater dengan rompi-rompi ini. Nah, anggap aja saya orang di hotel, di Hollywood hotelnya lah gitu, dengan rompinya, dengan sepatu Keds ya. Tapi kalau nggak gini nggak bisa lari-lari tadi Bu Maya, karena tadi harus lari pindah airport sana sini dan sebagainya. Jadi saya ini coba bikin speech-nya juga tadi di pesawat. Dan saya juga dapat laporan tadi rekan saya Bapak Rian juga pagi sudah memberikan paparan terkait dengan bagaimana BSBI kita, Blueprint Sistem Pembayaran kita 2030, yang tentunya ini akan sangat banyak mempengaruhi perjalanan dari sistem pembayaran kita ke depannya. Tapi pertama tentu saya sangat menyambut baik terselenggaranya acara gathering ini, apalagi temanya adalah leveraging collaboration for optimal performance and cyber resilience. Leveraging collaboration ini saya highlight. Kenapa? Karena ini adalah sebenarnya kata kunci. Kata kunci kita dalam rangka kita mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital yang secara nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan juga tinggi, karena kita tahu target dari pemerintah kan juga ekonomi yang tinggi. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat dan kita meleverage kolaborasi tersebut, nampaknya juga akan menjadi sulit kita mencapai target pertumbuhan yang memang kita inginkan, inklusif, sustainable, dan juga tentunya tinggi. Nah, jadi saya tentunya sangat menyambut baik, apalagi kalau kita bicara di Indonesia. Indonesia ini negara dengan populasi yang sangat besar, dia juga bisa menjadi market. Saat ini kita menjadi market untuk negara lain, tapi tentunya kita ingin menjadi produsen juga nantinya untuk negara lain ya. Dan itu hal yang sangat dimungkinkan karena komposisi dari struktur demografi kita ini kan didominasi oleh usia produktif. Di situ banyak anak-anak milenial, banyak Gen Y dan Gen Z, dan juga tentunya Gen Alpha sekarang yang mulai dari bayi pun sudah tahu tentang teknologi dan digital. Termasuk cucu saya, walaupun dibatasin oleh anak-anak saya, gak boleh main lebih dari
dan hanya waktu tertentu boleh main. Tapi tetap saja mereka cepat sekali pemahamannya. Untung mereka belum tahu Pak cara membayar pakai mobile banking Pak. Kalau enggak nanti HP saya kepake terus gitu. Tapi dia udah tahu cara belanja pakai e-commerce. Dia tahu model ini, oh ini masuk di ada e-commerce tertentu lah. Dia klik-klik, dia ngeliatin gambaran-gambaran. Ya itulah anak-anak sekarang. Umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi itulah anak-anak alfa yang begitu cepat adaptasinya terhadap teknologi. Nah kemudian juga akselerasi digitalisasi sistem pembayaran ini memang menjadi suatu terobosan, menjadi suatu breakthrough di ekonomi Indonesia. Kita ingat waktu zaman COVID 2020 sampai 2022, dan memang kebetulan, mungkin dibilang nggak kebetulan, jadi memang sudah jalan ya. 2019 Agustus Bank Indonesia mengeluarkan BSPI 2025 dan juga in the same time kita mengeluarkan sistem pembayaran yang namanya QR Indonesian Standard atau KRIS. Dan itu responnya luar biasa sehingga pada saat COVID di mana transaksi secara bersentuhan itu sangat dibatasi, transaksi menjadi nyaman karena kita touchless transaction. Dan perkembangannya saat ini terus mengalami peningkatan yang luar biasa, termasuk untuk KRIS sendiri. Sekarang ini perkembangannya sudah mencapai jumlah pengguna sekitar 51-52 juta jiwa, jumlah merchant 34 juta, dan jumlah volume transaksi di TW3 itu sudah meningkat 209,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kemudian juga breakthrough lagi yang dilakukan oleh di Bank Indonesia adalah kita mengeluarkan sistem pembayaran BI Fast atau fast payment, di mana tentunya switching company 4 switching besar kita termasuk juga Rintis itu juga sudah melakukan real time payment. Nah sekarang ini dengan adanya juga BI Fast, jadi kita melihat bahwa transaksinya peningkatannya luar biasa, di mana di TW3 2024 sudah jumlah atau volume transaksi itu mencapai 925 juta transaksi hanya di kuartal 3 2024. Dan itu dibandingkan dengan TW3 2023 yang jumlahnya 574 juta volume transaksi. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia tidak mau berhenti di situ saja. Beberapa inovasi dilakukan termasuk cross border payment system kita dengan beberapa negara, kita terus penetrasi. Terakhir kita buka dengan Jepang dan Korea, sudah tahap finalisasi, tapi yang sudah jalan Thailand, Malaysia dan Singapura. Dan so far ada satu juga yang membuat dari negara lain, mereka mengakui di Indonesia ini enak, gampang cepat untuk berkembangnya, karena semuanya itu sudah terstandarisasi seperti QR. QR ini kita punya satu KRIS ya, QR Indonesian Standard. Mau banknya siapa, mau non bank siapa, transaksi dia pakai QR. Kemudian dia pakai middle-nya settlement dan sebagainya kan melalui switching. Tapi QR-nya sama satu. Nah, kalau di negara lain apakah itu di Malaysia, di Thailand, kemudian di Singapura, masing-masing bank itu punya QR sendiri. Itu yang menyebabkan lama sekali mereka untuk bisa adaptasi secara cepat penetrasi seperti yang ada di kita, dan juga interlink antara satu PJP dengan PJP lain juga tidak bisa secepat di kita. Nah, Bank Indonesia melihat BSPI 2025 sudah di ujung tahun, tinggal 2025. Tentunya kita ingin bergerak lagi 5 tahun ke depan. Apalagi yang perlu kita lakukan, apalagi kita melihat ataupun kita mesti mengantisipasi bahwa digital rupiah itu adalah suatu keniscayaan. Artinya kita tidak bisa menghindari. Central bank money itu menjadi salah satu target kita nanti, bahwa at the end kita memang harus mempunyai digital rupiah. Karena dengan perkembangan transaksi
kripto dan sebagainya yang memang mau tidak mau membutuhkan satu backup dari currency itu, dan juga dari bank sentralnya. Ya, jadi beberapa negara yang mereka cepat sekali coba melakukan digital currency-nya, tapi kemudian agak sulit karena bank sentralnya itu susah melakukan monitoring berapa sih sebenarnya jumlah uang yang beredar. Karena buat kami di bank sentral itu matters, karena nanti mempengaruhi bagaimana kebijakan kami yang perlu kami ambil terkait dengan menjaga stabilisasi dari nilai tukar kita. Nah, oleh karena itu di BSPI 2030 kita juga sudah menekankan bahwa karena ruang pertumbuhan itu besar sekali di Indonesia, makanya disampaikan juga di sini leveraging collaboration untuk optimal performance. Optimal performance itu artinya ya bagaimana kita mencapai kinerja optimal dengan potensi yang ada yang begitu besar sekali. Dan tentunya Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Bank Indonesia tidak bisa melakukan ini sendiri, dan oleh karena itu di BSPI 2030 yang akan kita dukung ke depan adalah bagaimana integrasi dari sistem pembayaran fast payment kita, BFAST, dengan fast payment atau private fast payment yang saat ini sudah ada. Jadi blueprint itu sudah kita sebarkan, dan justru itu nanti akan menjadi bahan diskusi ke depannya oleh para penyelenggara fast payment seperti contohnya Rintis gitu ya. Nah, ini yang tentunya akan menjadi PR kita bersama, karena sasaran kita adalah kita ingin mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan untuk generasi mendatang. Jadi bukan kita bicara sekarang, tapi kita bicara ke depan, karena kita sudah tidak bisa lagi memisahkan antara ekonomi digital dengan keuangan digital. Termasuk penyelenggaraannya, oh ini hanya untuk ini tertentu, untuk ini bank sentral, ini dari pihak lain, private, tidak. Tapi kita coba akan menggabungkan itu semua, ya, dengan potensi yang besar. Dan sekali lagi dengan temanya leveraging collaboration, saya rasa ke depan itu kita kolaborasi tidak hanya antara regulator BI dengan yang selama ini dengan industri, pelaku jasa sistem pembayaran, kemudian dengan asosiasi dan juga dengan pelaku usaha, merchant-merchant dan sebagainya, tapi juga dengan penyelenggara fast payment lainnya atau switching companies yang selama ini sudah beroperasi. Dan tentunya desain dari kolaborasi itu akan seperti apa, standarisasi dan sebagainya. Ini adalah bahan yang terus akan didiskusikan, dan rekan kami Pak Rian yang tadi pagi presentasi di sini, beliaulah yang salah satu akan menghandle terkait dengan implementasi dari blueprint sistem pembayaran 2030. Dan kalau kita sudah bicara inovasi, digitalisasi dan sebagainya, yang kami lakukan di BI itu bukan hanya terkait dengan sistem pembayaran, tapi dalam hal pasar uangnya pun kita melakukan digitalisasi dan juga melakukan terobosan-terobosan. Seperti bagaimana kita memperdalam pasar keuangan kita, maka kita bertransformasi. Operasi moneter yang tadinya benar-benar hanya dihandle oleh Bank Indonesia, itu kita geser, kita menjadi operasi moneter pro market dengan menunjuk primary dealers. Sekarang memang dari anggota operasi moneter hanya bank. Tapi ke depan melihat perkembangan, kalau keuangan kita makin dalam, bukan tidak mungkin non bank itu juga akan menjadi anggota di dalam operasi moneter. Jadi semua itu akan bisa terus berkembang, karena tujuan kami adalah kalau kita bicara pasar uang dan sebagainya, kita harus memperluas produk-produknya, kemudian partisipannya, playernya, kemudian pricingnya tercapai secara efisien, ya, dan terakhir adalah infrastrukturnya. Demikian juga di sisi pembayaran, produk kita tingkatkan, partisipan, pelaku-pelaku juga kita tingkatkan. Dengan makin banyak pelaku tentu efisiensi harga juga akan tercapai, dan infrastruktur yang sifatnya 3I, yaitu terintegrasi, interconnectivity dan interoperability, ini yang tentu juga akan menjadi sasaran ke depan. Dan terakhir mungkin yang saya ingin sampaikan adalah
Dengan makin terintegrasinya, apakah itu sistem pembayaran ataupun operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka isu terkait dengan cyber security itu harus menjadi perhatian kita bersama. Karena saat ini resiko terbesar di sektor keuangan kita itu adalah resiko cyber, ya, cyber attack. Nah, oleh karena itu inovasi yang kita lakukan harus, tapi tentunya juga harus diimbangi dengan security yang tepat sehingga bisa menimbulkan kenyamanan bagi para pengguna. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sangat apresiasi dengan event ini, ya, dan juga tema yang diusung oleh event ini karena ini pas sekali, leveraging collaboration for optimal cooperation dan juga untuk cyber resilience, karena ini adalah tantangan kita ke depan. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya ada satu quote yang saya rasa ini sangat menarik sekali dan sangat tepat untuk kita lakukan bersama-sama di sini, yaitu if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Karena dengan berkolaborasi tentunya kita akan bisa mencapai hasil yang lebih besar lagi dengan target pencapaian yang lebih jauh lagi ke depan. Dan akhirnya jangan lupa kita sebagai seluruh pelaku sistem pembayaran ataupun pelaku di sektor keuangan kita agar untuk selalu menjalankan KIS satu dengan yang lain, yaitu kolaborasi, inovasi, dan security. Jadi dengan demikian saya terima kasih bisa diundang di sini dan juga bisa memberikan keynote terakhir sebagai penutup dari event yang sangat penting ini, dan semoga kolaborasi yang telah berjalan antara penyelenggara jasa sistem pembayaran tentunya dengan pelaku usaha, dengan merchant-merchantnya, dengan bank ataupun non-bank dapat terus terjalin dengan baik, dan yang pasti juga dengan kami, dengan regulator, karena kita ingin Bank Indonesia ingin tumbuh bersama dengan industri. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih. Selamat malam, selamat menikmati acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.